Segala hormat puji syukur bagimu ya Tuhan kami atas berkat kasih yang diberikan kepada kami dapat berkumpul kembali melalui Zoom ini bersama dengan semuanya saudara-saudara kami dari berbagai daerah. Kami rindu kembali belajar firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu Sis Lady. Berbicaralah ya Tuhan. Kami serahkan setiap Zoom ini, setiap handphone, laptop, apapun yang kami gunakan, wifi, data, kiranya semuanya ya Tuhan diberkati dan jauh dari semua kendala. Terima kasih ya Tuhan, mulia nama-Mu. Dalam nama-Mu yang suci kami berdoa dan meminta kuasa. Amin. Dipersilakan Kak Lady. Suaranya belum dibuka, Kak. Belum dibuka speakernya. Kak Lady. Oke, ya, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, ya, puji Tuhan. Kita akan mulai pelajaran kita, lanjutan pelajaran kita minggu lalu. Semoga ini berjalan dengan baik karena ternyata ada masalah dengan aplikasi Zoom desktop. Jadi tolong di unmute aja kalau slide ini tidak berjalan atau apa ada gangguan supaya saya bisa pastikan bahwa meeting kita sore hari ini berjalan dengan baik. Baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum kedua, jangan membuat bagimu berhala. Kali ini kita belajar tentang berhala yang menyerupai apapun. Ayatnya terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 4. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Baik, saya ambil bahasa Inggris dari King James supaya kita bisa mengerti terminologi dari setiap kata. Make, membuat. Jangan engkau membuat bagimu, jangan engkau membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Membuat. Membuat ini dari kamus bahasa Ibrani, artinya membuat bukan hanya sesuatu bentuk, tetapi juga cara atau kebiasaan. Membuat ini artinya bukan hanya satu memproduksi, menghasilkan, tapi juga berhubungan. Ya. Jadi saya tidak boleh berhubungan. Bukan hanya membuat, tapi saya tidak boleh berhubungan, atau saya tidak boleh mempunyai cara atau kebiasaan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan berhala. Bisa juga membuat ini adalah menimbulkan sensasi, menciptakan sebuah permainan, menyediakan, menghadiri, memberi persembahan. Ya, kata membuat ini juga berarti merayakan, memperoleh harta, mendapat keuntungan daripadanya. Kemudian mengurapi, menunjuk atau memberi jabatan. Kemudian menghias atau mendandani, memberi perlengkapan. Apa yang dibuat? Yang dibuat adalah berhala, graven image. Kamus bahasa Ibrani 6459 artinya adalah idol, berhala, berbentuk patung pahatan atau ukiran. Jadi tidak boleh berhubungan, tidak boleh merayakan, tidak boleh mendapat keuntungan daripadanya, tidak boleh menghiasinya,
mendandaninya, atau apapun, ya, baik secara simbolik berhubungan maupun secara langsung berhubungan dengan berhala ini. Atau yang menyerupai apapun, any likeness. Apa ini any? Any artinya seluruh, semuanya, semua orang, segala tempat, segala-galanya, baik tunggal ataupun jamak, segala-galanya tidak boleh menyerupai. Likeness artinya menyerupai, dibentuk dalam bentuk potongan, dalam bentuk keadaan, dalam bentuk kondisi, atau dalam bentuk momok, hantu, atau setan, dalam perwujudan atau penjelmaan yang memiliki kesamaan atau kemiripan. Inilah yang dimaksud dengan likeness. Serupa dengan apa? Serupa dengan apapun yang ada di atas bumi, di atas langit, ya. Langit, kamus bahasa Ibrani menjelaskan artinya adalah tempat bintang-bintang, tempat di mana awan bergerak. Jadi langit yang kelihatan, yang kita bisa lihat, ya. Itulah langit yang dimaksud. Atau yang kedua, langit yang tidak kelihatan, yaitu langit tempat tinggal Elohim. Langit itu di atas, artinya lebih tinggi dari tanah. Atau di bumi di bawah. Bumi artinya seluruhnya. Ya, kalau di sini dibilang apapun yang menyerupai, yang punya kemiripan, yang punya kesamaan, keserupaan, penjelmaan, apapun itu yang berada di dalam bumi. Jadi bukan bagian bumi selatan, bukan utara, tapi seluruh bumi. Bumi tempat tinggal, bumi yang ada di bawah langit, dunia, negara-negara, daerah-daerah. Beneath. Bu Lady, sorry interupsi. Ya. Kita udah ganti slide belum ini? Udah. Oh, masih di slide pertama ini. Oh gitu, oke. Sekarang udah, sekarang udah. Oke. Terima kasih. Ini slide nomor 9, apakah kelihatan slide nomor 9? Sudah. Sudah, oke. Baik. Tidak ada satu kemiripan yang dibuat, yang dirayakan untuk manusia, untuk dihormati oleh manusia, baik itu mirip dengan yang di surga, yang di langit, maupun yang di bumi, atau yang di bawah bumi. Di bawah bumi artinya di air. Air yang tidak muncul di atas permukaan, tapi di bawah. Ya, apapun itu, tidak boleh ada yang menyerupai, yang mirip untuk dihubungkan dengan penyembahan. Review minggu lalu. Kita belajar jangan membuat bagimu berhala. Dalam hukum kesehatan, dalam terminologi hukum kesehatan, berhala ini ada di dalam berhala Ekron 2 Raja-Raja pasal 1 ayat yang pertama dan yang kedua. Yaitu dalam bentuk sains, dalam bentuk edukasi, dokter-dokter, sorcery atau sihir, yaitu farmasi. Ada pelajarannya, penjelasannya minggu lalu. Ya. Medication, drugs medication adalah berhala Ekron. Baik, sekarang yang kita pelajari adalah jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembahnya. Ya. Jadi tidak ada apapun yang dibuat, yang dirayakan
untuk yang mirip dengan yang di surga atau yang di langit, banjir itu minyak lah ini. atau yang di langit, atau yang di air, atau yang di dalam bumi. Oke. Perintah yang kedua, kita ambil dari kutipan 2 SAT 182.1. Perintah kedua, hukum kedua, melarang manusia untuk menyembah Tuhan yang benar. Saudara-saudara, perintah yang pertama adalah tidak ada Elohim lain. Perintah yang kedua, minggu lalu kita belajar, berhala itu adalah apapun yang saya percaya bisa menolong saya selain Tuhan. Sekarang kita belajar bahwa perintah kedua ini bukan hanya melarang sesuatu yang menggantikan Tuhan, tetapi juga melarang sesuatu penyembahan kepada Tuhan yang benar. Tetapi melalui media, gambar, atau makhluk yang mirip, yang menyerupai, yang dibuat serupa, mirip dengan Tuhan yang benar. Jadi saudara-saudara, lebih luas lagi kita untuk menyembah Tuhan yang benar. Bukan Tuhan, bukan pengganti Tuhan di sini yang dimaksud, tetapi di sini tentang penyembahan Tuhan yang benar. Tetapi penyembahan ini dilakukan melalui satu perantara, gambar ataupun makhluk hidup. Perintah ini melarang pembuatan gambar apapun yang mungkin coba disamakan oleh manusia. Disamakan dengan siapa? Dengan Sang Pencipta. Perintah ini melarang pembuatan gambar makhluk apapun untuk merepresentasikan Tuhan atau mengaitkan dengan cara apapun dengan penyembahan Tuhan. Saudara-saudara, nggak bisa, penyembahan Tuhan itu nggak bisa diwakilkan, direpresentasikan. Penyembahan kepada Tuhan itu tidak bisa dihubungkan dengan cara apapun, dipersonifikasi, dibandingkan, dibuat kesamaannya, tidak bisa. Ya. Lebih lanjut, kutipan Ron Nubuat mengatakan, membuat gambar, patung, lukisan. Patung atau lukisan yang menyerupai Tuhan. Yesus, Elohim, ini Tuhan di sini artinya God. God ini artinya Elohim, Bapa dan Anak. Kita belajar waktu hukum pertama. Apakah patung itu atau lukisan itu menyerupai Elohim, Bapa atau Anak? Ini sama saja dengan tidak menghormati. Tidak seorang pun boleh menggunakan kekuatan imajinasi untuk menyembah apa yang meremehkan Tuhan dalam pikiran dan menghubungkannya dengan hal-hal yang general. Contoh, ketika saya mengajar orang-orang di pedalaman, orang-orang di pedalaman yang tidak berpendidikan, yang primitif, jauh dari budaya, kemudian saya mencoba untuk menggambarkan Tuhan kepada mereka dengan sesuatu yang bisa dijangkau oleh pikiran mereka. Ini adalah sebuah kesalahan. Saya katakan mungkin kepada kelompok ini, oh Tuhan itu adalah, karena mereka suka makan kucing misalnya, oh Tuhan itu adalah kucing, supaya mereka tidak makan kucing lagi. Ini adalah sebuah kesalahan. Saya menginjil ke daerah itu, dan saya merepresentasikan Tuhan, mewujudkan Tuhan dalam bentuk yang lain, supaya dapat diterima oleh satu kelompok. Ini adalah pelanggaran hukum kedua. Pada hari Sabat, orang
orang membicarakan tentang keuntungan-keuntungan dunia. Dunia adalah idol mereka, berhala mereka. Kita baca di dalam Yesaya 40 ayat 18. Yesaya 40 ayat 18. Kita baca sama-sama. Ayat 18, 19, dan 20. Dengan siapakah engkau akan menyamakan God, Elohim, Tuhan? Dengan siapa? Nabi Yesaya katakan, dengan siapa kau akan menyamakan Tuhan? Atau dengan kemiripan apa engkau akan membandingkan dia? Pada waktu itu Nabi Yesaya menegur bangsa Israel karena bangsa ini sudah mulai memirip-miripkan Tuhan dengan sesuatu buatan tangan manusia. Sehingga Nabi Yesaya tegur mereka. Dengan apa kau akan menyamakan Tuhan? Dengan kemiripan apa kau akan membandingkan dia? Seniman, workman, seniman, dia sudah membuat patung tuangan. Dan goldsmith ini adalah tukang emas, dia sudah melapisi patung itu dengan emas dan sudah mencantelkan rantai-rantai perak. Jadi Nabi Yesaya tegur lagi. Ya, ada seniman yang sudah membuat patung tuangan, kemudian ada tukang emas yang sudah melapisi patung tuangan itu dengan emas dan sudah membuat rantai-rantai perak. Ayat 20. Dia yang terlalu miskin dan tidak punya persembahan kepada Tuhan akan memilih sebuah pohon yang tidak akan busuk. Dia mencari baginya seorang tukang kayu yang skillful untuk mempersiapkan patung tuangan yang tidak dapat bergerak. Saudara-saudara, Nabi Yesaya menegur orang Israel. Orang yang kaya, mereka bikin patung tuangan dari emas. Bagaimana dengan yang miskin? Apakah yang miskin nggak bikin patung karena nggak punya uang? Enggak, mereka tetap bikin patung. Yang mereka pilih apa? Mereka pilih batang pohon. Mereka potong batang pohon yang kuat, yang tidak bisa busuk, lalu mereka ukir, dan jadilah dewa mereka, berhala mereka. Jadi kaya dengan miskin sama-sama apa? Sama-sama punya berhala. Pencipta kita, Bible Commentary volume 2. Pencipta kita menuntut pengabdian tertinggi kita. Kesetiaan yang pertama, segala sesuatu yang cenderung mengurangi kasih kita kepada Tuhan atau mengganggu pelayanan yang menjadi hak Tuhan, menjadi berhala. Bagi beberapa orang, tanah mereka, rumah mereka, barang dagangan mereka adalah berhala. Usaha bisnis yang dikerjakan dengan semangat, dengan energi, dengan kekuatan, sedangkan ketika pelayanan kepada Tuhan, dijadikan yang kedua. Sisa-sisa tenaga, sisa-sisa energi, sisa-sisa semangat, bahkan sisa-sisa uang. Investasi bisnis nomor 1, sementara pelayanan kepada Tuhan nomor 2. Ibadah keluarga diabaikan, doa pribadi dilupakan. Apa yang dikatakan lebih lanjut? Hukum Tuhan meminta agar setiap putra dan putri Adam untuk sangat mencintainya, dan apapun yang memisahkan kasih kita dari Tuhan dan mengurangi minat kita dalam perkara-perkara yang kekal adalah berhala. Saudara-saudara, kalau hari Sabat sudah terlalu ngantuk, terlalu lelah oleh karena Senin sampai Jumat, tenaga, energi, semangat semua diporsir untuk pekerjaan. Saya katakan pekerjaan.
Saya tidak katakan pekerjaan dunia. Nanti ada yang menganggap, oh saya pekerjaannya bukan pekerjaan dunia. Dan menjadikan kita pada hari Sabat tidak lagi bersemangat. Atau bukan hanya hari Sabat, malam tidak ada tenaga lagi untuk worship. Tidak ada tenaga lagi untuk doa pribadi. Tidak ada lagi waktu, semangat, energi untuk memeriksa dan menyelidiki firman Tuhan. Apa yang menyebabkan? Berhala. Berhala yang pertama, kita sudah belajar kemarin, adalah science dan education. Berhala yang kedua adalah para dokter yang tidak menjunjung tinggi reformasi kesehatan, yang tidak mempromosikan pertobatan. Dokter yang tidak mempromosikan pertobatan dan reformasi kesehatan. Kemudian yang ketiga, bentuk berhala adalah sorcery, sihir, atau farmakia, farmasi, drugs, medication, pengobatan-pengobatan dengan obat-obat kimia. Yang berikutnya, berhala yang berikutnya adalah anak. Bagaimana anak? Child Guidance 277, paragraf yang ketiga. Tidak menghormati Tuhan untuk mendapatkan kasih sayang anak. Ayah ibu memberi jalan pada kecenderungan anak-anak yang tidak menghormati Tuhan, yang tidak bertuhan. Jadi anak-anak ini punya inklinasi, punya kecenderungan untuk tidak menghormati Tuhannya. Dan orang tuanya malah memberi jalan kepada anak itu untuk tetap di dalam penghinaan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Orang tua ini, ayah dan ibu ini, membantu mereka dengan uang dan fasilitas untuk bisa ditampilkan di dalam dunia. Saudara-saudara, apa yang Bapak Ibu lakukan supaya anakmu dipandang dunia? Baju yang bagus? Pendidikan? Kemampuan? Bisa ayat hafalan? Sahabat 13 maju di depan? Lomba ayat hafalan? Lomba berkhotbah? Lomba nyanyi? Konser piano? Biola? Posting di Facebook? Stop. Berhala. Anak menjadi berhala. Kita support anak kita dengan uang dan fasilitas supaya dia bisa ditampilkan di dalam dunia. Berhala yang berikutnya adalah kekayaan. Contoh kasusnya adalah orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya ini mempunyai jabatan penting yang tinggi dan mempunyai harta yang banyak. Tetapi dia merasa bahwa menyerahkan semua harta dan jabatannya demi mengikut Kristus, that is too much. Terlalu banyak. Nggak segitu-gitunya. Orang muda yang kaya ini berpikir, kayaknya nggak sampai segitu-gitunya deh mengikut Kristus. Terlalu fanatik. Sampai harus menolkan kekayaan. Sampai harus meninggalkan jabatan. Terlalu besar pengorbanannya. Tetapi, Roh Nubuat, A Call to Stand Apart, CSA 15, paragraf yang ke-7, mengatakan bahwa adalah aturan perilaku bagi semua orang yang mau menjadi murid Tuhan. Apa aturannya? Tinggalkan hartamu, 0. Tinggalkan jabatanmu, 0. Tidak ada ketidaktaatan yang bisa diterima. Penyerahan diri, kita belajar Steps to Christ. Ya. Penyerahan diri adalah inti dari ajaran Kristus. Ketika saya sudah bertobat, ketika saya sudah melupakan diri saya, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, inilah inti dari ajaran Kristus. Kadang-kadang
seringkali disajikan dan diperintahkan dalam bahasa yang tampaknya memerintah atau memaksa. Karena apa? Karena tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia selain membuang hal-hal, karakter-karakter, keinginan-keinginan yang kalau dipelihara, ini akan mendegradasi moral seluruh makhluk. Saudara-saudara, aturannya adalah baku. Kalau mau ikut Kristus, semua harus di-reset. Paragraf yang kelima. Ini kita mundur ya. Call to stand apart. Halaman 15, paragraf yang kelima. Pengakuannya bahwa orang muda kaya itu sudah memelihara hukum Tuhan, ini adalah penipuan. Kenapa? Dia mengaku, oh saya sudah ikut Tuhan, saya sudah turut sejak kecil hukum Taurat. Ini adalah penipuan. Karena ketika diminta untuk meninggalkan kekayaannya, mengosongkan dompetnya, deposito, tabungan, harta milik, ketika disuruh, apa yang dia lakukan? Dia tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa siapa Tuhannya? Kekayaan. Bagaimana mungkin orang yang mengaku mengikut Kristus, orang yang mengaku sudah menuruti hukum Taurat, tapi tidak sanggup melepaskan kekayaannya. Jadi saudara-saudara, kalau gampang menguji diri sendiri, gampang. Kalau saya merasa saya sudah menurut hukum Tuhan, saya sudah reformasi kesehatan, saya sudah country living, ya, anak-anak saya juga hidup dalam penurutan. Coba tes dulu. Seandainya saya disuruh menolkan harta milik saya tidak berbicara kepada orang yang depositonya miliaran. Kalaupun saya yang isi dompetnya cuma 100.000 atau 5.000 atau 10.000, maukah saya mengosongkan itu seperti janda di Sarfat? Maukah? Pikirkanlah itu. Ketika saya berpikir untuk menguji diri saya mau memberi. Kalau saya memberi bagaimana ya? Ketika saya menguji diri saya, apa respon pikiran kita? Apakah kita berpikir seperti orang muda yang kaya? Kayaknya nggak segitu-gitunya deh. Terlalu berlebihan. Terlalu fanatik. Kalau itu yang menjadi timbul di dalam pikiran saya, berarti saya masih punya berhala kekayaan. Orang muda yang kaya mencintai pemberian Tuhan lebih daripada pemberinya. Ribuan orang melewati cobaan berat ini. Jadi saudara-saudara, orang muda yang kaya ini hanya perwakilan dari ribuan orang yang mengalami ujian serupa. Ujiannya apa? Menimbang Kristus dengan dunia. Ditimbang Kristus dengan dunia, timbang. Lalu pada akhirnya apa? Terlalu berat. Dunia saja. Ketika saya timbang country living atau city living, saya pikir-pikir country living harus berhenti kerja, cari tanah, belum saya sambil bangun rumah, uangnya dari mana, bagaimana cicilan, kayaknya repot deh. Lebih baik apa? Lebih baik city living. Tuhan juga mengerti kelemahan saya. Menimbang Kristus dan dunia, dan akhirnya apa? Banyak yang memilih dunia. Seperti orang muda yang kaya tersebut, mereka berpaling dari juru selamatnya, mereka berkata dalam hatinya, saya tidak mau memiliki orang ini sebagai pemimpin saya. Kenapa? Ribet. Contoh yang sebaliknya. Lewi Matius, salah seorang murid Yesus. Lewi Matius ini, namanya Lewi, sama juga dengan Matius ya, pemungut cukai. Ini adalah murid kelima yang direkrut oleh Yesus. Ya, orang kelima. Orang-orang Farisi sudah menghakimi Matius karena dia seorang pemungut cukai. Sudah dihakimi dia. Tetapi Yesus melihat dalam diri orang ini
hati yang terbuka untuk menerima kebenaran. Matius sudah mendengar ajaran Yesus. Sudah sering dia mendengar. Sebelum direkrut, dia sudah mendengar khotbah-khotbah Yesus. Kemudian ketika Roh Tuhan menginsafkan dia dan menyatakan keberdosaannya, dia rindu untuk mencari pertolongan dari Kristus. Tetapi karena dia terbiasa dengan eksklusivitas para rabi, dia nggak berani approach mendekati Yesus ya, karena di sana culture-nya seperti itu. Kalau udah golongan pengajar, itu nggak sembarang orang boleh ketemu, nggak sembarang orang boleh tegur ya. Jadi dia terbiasa dengan eksklusivitas para rabi-rabi zaman itu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa guru agung ini akan memperhatikan dia. Suatu hari, kapan diperhatikan? Kapan Yesus memperhatikan Matius? Suatu hari, waktu Matius sedang duduk di tempat cukai, dia melihat Yesus datang mendekat. Dia begitu heran ketika Yesus panggil dia. Katakan apa? Ikut aku. Hanya dua kata ini, ikut aku. Segera Matius meninggalkan semuanya. Dia tinggalkan catatan-catatan cukainya. Dia tidak handover dulu, dia tidak tunggu 1 month notice, 2 months notice, 3 months notice, dia tidak tunggu. Dia tidak tunggu sampai ada penggantinya di dalam jabatannya, dia tidak tunggu itu. Ketika Yesus bilang, follow me, dia tinggalkan semuanya, dia bangkit, dia ikut. Yang saya paling suka adalah tidak ada keraguan. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada pemikiran tentang bisnis yang menguntungkan untuk ditukar dengan kemiskinan dan kesulitan. Matius sudah berpikir, kalau saya tinggalkan kerjaan, apa bisnis saya nanti? Gantinya apa? Kalau saya tinggalkan kota, saya tinggalkan pekerjaan gaji bulanan saya, kemudian saya hidup di gunung, apa bisnis saya? Jual sayur, jual buah, jual apa? Jual tanah? Tidak ada dia pikirkan itu. Yang dia pikirkan apa? Sudah cukup baginya bahwa dia bisa bersama dengan Yesus. Bisa mendengar firman-Nya. Bisa bersatu dengan dia dalam pekerjaannya. To be with Jesus, that's it. Enough. Cukup. Hanya karena saya bisa berada dengan Yesus, sudah cukup. Mau makan apa nanti saya nggak pikirin. Anak saya bagaimana sekolah saya tidak pikirin. Bagaimana cara bangun rumah di sana tidak pikirin. Bagaimana cicilan saya ketika saya tiba-tiba sudden berhenti dari kerjaan, saya tidak pikirkan. Yang penting sudah cukup buat saya bisa bersama dengan Kristus. Saudara-saudara, jenis orang seperti ini nggak punya berhala kekayaan. Nggak punya, sudah dijamin tidak punya berhala kekayaan. Tidak seperti orang muda yang kaya. Ketika diajak, follow me. Tapi sebelum ikut aku, kau harus tinggalkan dulu jabatanmu, jual dulu hartamu, setelah itu ikut aku. Responnya apa? Saya tidak mau. Terlalu besar pengorbanannya hanya untuk mengikut Tuhan. Dengan uang saya juga bisa melayani kok. Dengan uang saya, dengan profesional saya, sebagai seorang insinyur, saya juga bisa melayani Tuhan kok. Nggak perlu sampai ke gunung-gunung. Spiritual Gift, volume 4B, 28, halaman 28, paragraf kedua. Saya melihat bahwa saudara-saudara yang memiliki harta, memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk merobek kekayaan dan cinta dunia mereka. Banyak dari mereka mencintai dunia ini tapi tidak mau melihatnya. Mereka harus bersemangat dan bertobat dari ketamakan mereka yang mementingkan diri sendiri itu. Agar kasih akan kebenaran dapat menelan segala sesuatu yang lain. Saya melihat bahwa banyak dari mereka yang memiliki kekayaan akan gagal
membeli emas, pakaian putih, dan salep mata. Saudara, ingat emas, pakaian putih, salep mata, ini obatnya siapa? Laodikia. Apa yang bikin emas, pakaian putih, dan salep mata ini nggak bisa diperoleh? Kekayaan. Kekayaanlah yang membuat manusia, jemaat Laodikia, tidak bisa membeli emas, pakaian putih, dan salep mata. Itu sebabnya Tuhan katakan apa? Kau merasa engkau kaya, padahal miskin. Dia kaya secara dunia, tapi dia tidak bisa melihat dirinya, ketamakannya, dan cinta dunianya. Semangat mereka tidak memiliki intensitas dan kesungguhan yang sebanding dengan nilai objek yang mereka kejar. Saudara-saudara, orang-orang seperti ini hanya semangat, tapi tidak akan bertahan lama semangatnya. Kalau hartanya habis, maka semangatnya juga akan habis. Itu sebabnya orang-orang yang kaya, yang memiliki kekayaan, dan memberhalakan kekayaannya, mereka tidak bisa mendapatkan emas, pakaian putih, dan salep mata. Emas ini adalah ajaran yang benar. Ajaran Kristus. Pakaian putih adalah karakter Kristus. Salep mata. Salep mata adalah justification by faith. Pembenaran oleh iman. Orang yang memberhalakan kekayaan tidak akan bisa mempelajari pengajaran Kristus, memiliki karakter Kristus, dan dibenarkan oleh Kristus. Kemudian saya melihat orang-orang ini ketika berjuang untuk harta di bumi. Betapa semangatnya mereka berjuang untuk harta di bumi ya. Betapa semangatnya mereka, betapa sungguh-sungguhnya, betapa kuat energinya untuk mendapatkan harta dunia yang harus segera berlalu. Betapa kerennya perhitungan yang mereka buat. Wah, keren sekali. Oh, kalau saya kerja sekian, kalau saya dapat gaji umur sekian, anak saya umur sekian, maka dia akan S2 umur sekian, ketika saya pensiun, maka anak saya sudah sekian. Mantap sekali perhitungannya. Mereka mau berencana dan bekerja keras pagi malam. Kerja 2 shift, 3 shift, 4 shift, tidak masalah. Mereka mengorbankan kemudahan dan kenyamanan mereka demi harta dunia. Tidur di mobil, sampai ngantuk-ngantuk, parkir pinggir jalan, tidak masalah. Mengejar harta dunia. Tinggalkan anak seharian penuh, tidak masalah. Mengejar harta dunia. Bila mereka menunjukkan semangat yang sama, kalau saja orang-orang ini menggunakan semangat mereka dengan jumlah yang sama, menggunakan perhitungan mereka yang begitu keren, menggunakan energi mereka dengan kekuatan yang sama untuk membeli emas, pakaian putih, dan salep mata, maka ini akan membawa mereka memiliki harta yang diinginkan. Akan membawa mereka memiliki kehidupan yang abadi dalam kerajaan Tuhan. Saya melihat bahwa jika ada yang membutuhkan salep mata, merekalah orang-orang itu adalah siapa? Adalah orang yang memiliki harta dunia. Saudara-saudara, orang yang memiliki harta dunia adalah orang yang paling perlu salep mata. Karena tidak bisa melihat dirinya. Kenapa? Saudara-saudara punya uang? Punya uang. Lalu orang datang kepada kita, salam hangat. Kalau di gereja semua menyalam baik sekali. Saudara bisa tahu mana yang benar-benar baik dan tidak baik kalau saudara punya harta, datang dengan tampilan punya harta. Nggak bisa. Ada orang datang ke rumah saudara, Bapak Ibu, lalu bawa buah. Kalau saya sakit, langsung banyak yang melawat. Kemudian saya diberikan penghargaan oleh gereja.
Apakah saya bisa melihat kebaikan orang yang sebenarnya? Tidak bisa. Tapi coba, saya pernah buktikan ini. Coba datang ke sebuah gereja. Saya pernah datang ke sebuah gereja naik motor. Ya, motor butut. Dengan suami saya. Dan setiap sahabat saya datang dengan motor. Tidak ada yang menyalam saya. Hanya ada satu ibu. Yang lainnya nggak pernah. Potluck nggak diajak. Pendeta juga nggak nanya. Sudah 3 bulan saya di situ nggak pernah ditanya. Di mana jemaatnya? Tidak ada yang tanya. Rumahnya di mana? Nggak ada yang tanya. Dan suatu kali, ya saya malu sebenarnya meneruskan ini. Saya kasih perpuluhan akhirnya ke gereja itu. Ya, karena saya pulang dari sekolah, dari luar negeri, saya tidak tahu kemana saya kasih perpuluhan ini. Saya simpan, saya bermaksud membawanya ke Indonesia untuk saya kasih di jemaat di Indonesia. Saya tidak mau kasih di tempat saya tinggal. Saya kasih di sana hanya persembahan. Saya tidak mau kasih perpuluhan di sana. Lalu karena saya tidak tahu mau kasih kemana, akhirnya saya kasihlah ke gereja yang saya suka datang itu naik motor. Ketika saya kasih perpuluhan saya, sahabat depan, semua satu gereja salam saya. Dan ketua pembangunan langsung kasih proposal pembangunan seharga 4M ke saya. Saudara-saudara, orang yang memiliki harta kekayaan, mereka tidak dapat melihat keadaan yang sebenarnya, baik dari diri mereka maupun dari lingkungan di sekitar mereka. Itulah sebabnya Nyonya White katakan, saya melihat jikalau ada yang membutuhkan salep mata, itu adalah orang-orang yang punya harta. Banyak dari mereka yang buta terhadap keadaan mereka sendiri. Buta tentang betapa kuatnya mereka berpegang pada dunia. Oh, semoga mereka bisa melihat. Berhala yang berikutnya adalah penampilan. Penampilan pribadi Anda adalah berhala Anda. Apakah saya harus tampil dengan kusut, suram, berantakan? Apakah saya harus tampil seperti itu? Dalam hal apa penampilan bisa menjadi berhala? Penampilan bisa menjadi berhala ketika hanya cantik dan tampan tanpa memiliki nilai moral atau kebaikan hati yang sejati dan keluhuran pikiran. Kalau cuman mengkilat di luar, tetapi tidak punya kerendahan hati yang sejati, disinilah penampilan sudah menjadi berhala. Para misionaris, saya tahu banyak teman-teman misionaris di sini. Para misionaris harus menjaga diri dari keberhalaan pakaian. Karena pakaian adalah berhala. Pakaian telah menguasai akal pikiran manusia dan memegang kekuatannya sehingga memisahkan jiwa manusia dari Tuhan. Penampilan adalah berhala ketika kita tidak memiliki kerendahan hati dan hanya mementingkan kilau tampilan di luar saja. Pendidikan adalah berhala. Dalam hal apa pendidikan adalah berhala? Mereka menjadi terinspirasi dengan ambisi untuk menjadi orang terpelajar. Dan orang-orang ini terdorong untuk menambah studi mereka. Sampai mereka menjadi tergila-gila. Mereka menjadikan buku-buku mereka sebagai berhala mereka dan rela mengorbankan kesehatan, spiritualitas untuk mendapatkan pendidikan. Demi pendidikan, kesehatan diabaikan, kerohanian diabaikan. Ya. Saya mengalami ini.
Saya menempuh pendidikan di Advent hanya sampai SMA. Setelah itu tidak ada satupun lingkungan Advent dalam hal pendidikan. Dan banyak sekali orang-orang Advent mengorbankan kerohanian mereka demi ditamatkan dalam pendidikan. Mereka membatasi waktu yang seharusnya mereka curahkan untuk berdoa. Mereka gagal meningkatkan kesempatan yang mereka miliki untuk berbuat baik. Mereka tidak menyampaikan terang dan pengetahuan. Tidak menyampaikan terang dan pengetahuan. Mereka gagal memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka peroleh dan tidak maju dalam memenangkan jiwa. Yang dipikirin apa? Lulus, lulus, lulus. Ini berikutnya. Pekerjaan misionaris semakin tidak diminati. Sementara hasrat untuk unggul dalam pengetahuan buku meningkat secara tidak normal. Ketika mengejar studi mereka, mereka terpisah dari Tuhan Sang Kebijaksanaan. Beberapa orang mengucapkan selamat kepada mereka atas kemajuan mereka dan mendorong mereka untuk mengambil gelar demi gelar. Selamat ya, sudah S1. Kapan S2? Selamat ya, sudah S2. Bagus kalau S3. Meskipun mereka kurang memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan Tuhan menurut cara pengajaran Kristus daripada sebelum mereka memasuki sekolah di Battle Creek. Ini nasihat kepada orang-orang yang mengambil pendidikan tinggi di Battle Creek, di lembaga institusi pendidikan kita di Amerika. Saudara-saudara, sudah S1, mau S2. Sudah S2, harus S3. Untuk apa? Untuk memenangkan jiwa kan nggak perlu S3. Nggak perlu S2, apalagi S1. Saudara-saudara, apakah Kristus menginginkan pendidikan ini? Kita baca selanjutnya. Juru selamat dari Desire of Ages, halaman 249, paragraf yang keempat. Juru selamat Yesus Kristus tidak meremehkan atau membenci pendidikan. Karena apabila pendidikan itu dikendalikan oleh kasih Tuhan dan diberikan untuk pelayanannya, maka budaya intelektual atau kepintaran ini adalah berkat. Tetapi Kristus melewatkan orang-orang pintar di zamannya. Karena mereka begitu percaya diri, sehingga mereka tidak dapat bersimpati dengan penderitaan umat manusia. Dan tidak bisa menjadi rekan kerja dengan orang Nazaret itu. Ketika memilih murid-muridnya, apakah Yesus memilih golongan intelektual? Tidak. Tapi bukan berarti Yesus membenci pendidikan. Tapi untuk memilih murid, dia nggak pilih orang berpendidikan. Karena orang berpendidikan itu, orang pintar itu, sulit simpati kepada penderitaan orang. Orang menderita, kenapa kamu nggak kerja? Lagian males sih, makanya nabung dong. Itu orang pintar omongannya. Jarang sekali orang pintar bisa simpati. Berhala yang berikutnya, hukum atau peraturan manusia. Hukum atau peraturan manusia. Mereka akan berkata, kita punya hukum. Dan menurut hukum kita, ini orang-orang Yahudi ya, kita punya hukum dan menurut hukum kita dia harus mati. Ya, orang-orang Yahudi bersekongkol, mereka mengadakan rapat tersembunyi, imam-imam, guru-guru di sinagog, para rabi, ahli Taurat, orang Farisi. Mereka bersekongkol, mereka berunding. Mereka katakan apa? Kita punya hukum loh. Kita punya peraturan. Peraturan orang Yahudi, menurut peraturan kita, dia harus mati. Padahal hukum Tuhan bilang apa? Jangan membunuh. Tapi hukum Tuhan tidak ada artinya buat mereka. Yang penting apa? Hukum Yahudi yang penting. Yang penting hukum Yahudi. Itulah buat orang Yahudi yang paling tinggi.
Mereka yang menghormati hukum manusia ini akan disayang, tetapi mereka yang tidak tunduk pada sabat berhala tidak akan disayangi. Saudara, ini akan terjadi lagi nanti. Dunia akan katakan, kita punya hukum. Hukumnya apa? Hukumnya adalah Minggu akan menjadi hari ibadah seluruh dunia. Kita punya hukum. Siapa yang tidak mengikut hukum harus dibinasakan, dibunuh. Padahal semua agama melarang pembunuhan. Tetapi karena hukum manusia lebih ditinggikan, maka hukum Tuhan tidak lagi dipandang. Di gereja, kita punya peraturan jemaat. Yang begini, yang begini, yang begini harus dikeluarkan dari gereja. Tidak boleh. Harus baptis ulang. Kita punya peraturan jemaat. Apakah kita melakukan peraturan jemaat dengan tetap menghormati hukum Tuhan? Pertanyaannya. Tanyakan itu. Tidak salah dengan peraturan jemaat. Tetapi apakah peraturan jemaat sudah levelnya sudah lebih tinggi daripada hukum Tuhan? Ketika itu terjadi, maka itu adalah peraturan jemaat adalah berhala. Musik. Bagaimana musik bisa menjadi berhala? Musik menggantikan doa. Mengisi jam-jam yang seharusnya dikhususkan oleh doa, untuk doa. Saudara-saudara, ketika musik menggantikan jam berdoa, lebih banyak musiknya, nyanyi-nyanyinya, daripada komunikasinya dengan Tuhan. Saudara-saudara, di sini tidak dikatakan Bible study ya. Musik lebih banyak dari Bible study, maka itu aja musik adalah berhala. Enggak. Ini berbicara tentang doa dan musik. Ya. Doa ini adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ketika musik menggantikan jam berdoa, maka musik ini adalah berhala. Musik adalah berkat, ya. Ron buat katakan musik adalah berkat, tetapi seringkali dijadikan alat setan yang paling menarik untuk menjerat jiwa-jiwa. Ketika diizinkan untuk menggantikan ibadah dan doa, musik adalah kutukan yang mengerikan. Saudara-saudara berhati-hati. Ya. Banyak sekali sekarang ibadah-ibadah, khotbahnya cuma 5 menit, tapi pujiannya 1,5 jam. Hati-hati. Kalau itu terjadi, itu musik sudah menjadi berhala. Kemudian berhala yang berikutnya, khawatir akan uang. Setan sering mempermainkan imajinasi mereka dan membuat mereka terus-menerus merasa cemas sehubungan dengan uang mereka. Itulah berhala mereka. Dan mereka menimbun uangnya dengan hati-hati. Kadang-kadang mereka akan menghilangkan banyak kenyamanan hidup. Jadi hidup lebih menderita dibuat supaya uangnya dijaga, ditimbun. Ya, nggak dipakai uangnya. Bahkan untuk dirinya sendiri dia nggak pakai. Kemudian dia bekerja di luar kekuatan. Ya, sudah pensiun, kerja lagi, jadi konsultan. Ya, kerja lagi. Karena apa? Karena uang ini supaya nggak kepake, karena harus ditimbun. Mereka menghilangkan kenyamanan hidup, bekerja di luar kekuatan, itu lebih baik daripada pakai uangnya untuk masa tua. Oh, uang jangan dipakai, nanti habis. Ya. Dengan cara ini, mereka menempatkan diri mereka dalam kekurangan yang terus-menerus. Selalu merasa dirinya nggak punya uang. Selalu mengeluh, padahal tabungannya banyak. Melalui ketakutan bahwa suatu saat di masa depan, mereka akan menginginkannya. Karena selalu khawatir, nanti kalau sudah tua, saya sakit, saya nggak punya uang. Jadi sekarang saya tidak usah makan, tidak usah beli buah, tidak usah pergi kemana-mana. Tabung saja pegang uang, nanti kalau sakit ada uang saya. Kalau mati ada uang saya untuk mengubur. Semua ketakutan ini berasal dari setan. Dia membangkitkan organ-organ yang mengarah kepada ketakutan dan kecemburuan yang merusak keluhuran jiwa dan menghancurkan pikiran dan perasaan yang tinggi. Saudara-saudara masih punya uang ratusan juta,
masih punya uang ratusan juta, tapi sudah hidup seperti orang yang tidak punya uang. Tidak selelah ingat Anak-anak disuruh Tuhan. tidak boleh makan apapun. Tahu juga kemahalan, nggak boleh makan. Karena kita sudah tidak bekerja, kita sudah country living, tidak punya penghasilan. Mau beli minyak goreng, mau beli bawang juga nggak boleh. Karena tidak punya penghasilan. Padahal tabungannya masih banyak, nggak boleh dipakai. Ini banyak orang kayak gini. Ya. Karena hidup di country, karena hidup di desa, tidak punya bisnis, sudah berhenti bekerja, maka uang yang ada hasil pekerjaan dijaga baik-baik dan disimpan di timbun. Tidak boleh dipakai. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun. Yang berikutnya adalah pemuasan selera. Nafsu makan menjadi berhala. Kita sudah tahu, kita sudah belajar kemarin ya. Pemuasan selera telah memudarkan terang yang diberikan surga, dan Anda telah membuat sebuah berhala dari pemanjaan yang menyakitkan ini. Itulah berhalamu. Saudara-saudara, pemuasan selera adalah berhala. Apa buktinya pemuasan selera adalah berhala? Buktinya adalah, kalau tidak ada sambal, saya tidak selera makan. Maka harus ada sambal. Atau suami-suami yang membuat pusing istrinya. Yes. Ada istri mengeluh, saya harus masak apa lagi? Semua orang tidak suka dengan masakan saya. Orang-orang di rumah tidak suka dengan masakan saya. Saya bilang, coba bikin begini, coba. Saya sudah bikin. Coba bikin yang ini, saya sudah bikin. Saya pikir aneh sekali. Karena di rumah saya, kalau saya masak labu kuning saja, saya bikin bubur labu kuning, wah semua bisa tambah-tambah makan. Lalu saya sarankan kepada ibu ini, coba bikin labu kuning. Tidak ada yang suka. Saya bingung. Saya kasih saran yang ini tidak mau, tidak bisa. Lalu saya coba tanya, coba cek dulu keluargamu. Apakah mereka punya penyimpangan selera? Oh iya. Mereka suka diundang makan, lalu disediakan makanan yang mewah, yang tidak sesuai dengan reformasi kesehatan. Sehingga ketika sampai di rumah, ibu rumah tangga menyediakan masakan yang sederhana, mereka tidak tertarik, tidak berminat. Saudara-saudara, yang mengalami ini di rumahnya, bertobat. Ini adalah keberhalaan di dalam rumah. Tidak bisa lagi menyukai makanan sederhana, karena lidah sudah menginginkan yang lain, yang lebih memuaskan. Yang lainnya adalah wisata kuliner. Saya tidak tahu artinya apa wisata kuliner ini. Tapi saya sering dengar orang bilang, oh kita wisata kuliner. Ya, saya punya teman-teman juga merencanakan wisata kuliner. Pagi pergi, naik pesawat yang pertama, lalu kulineran di luar negeri, kemudian pulang pesawat yang terakhir. Saya bilang, hanya untuk makan, kita habiskan, makan di tempat mewah, lalu foto, lalu upload. Hanya untuk upload. Saya juga tidak bisa makan makanannya, karena kebanyakan makanan yang haram. Dan satu lagi, wisata kuliner ini adalah keberhalaan. Memuaskan selera. Saudara, kalau liburan kita punya aturan ya. Dalam Adventist Home diatur bagaimana cara liburan. Kenapa harus ada wisata kuliner? Kalau Anda sedang liburan, liburanlah. Makanlah tetap pagi dan malam. Sore, ya, 2 kali sehari. Kalau sampai sudah wisata kuliner, artinya saudara makan di sana, makan sana setiap 1 jam. Pergi ke tempat-tempat makan. Ini adalah keberhalaan. Bertobat. Yang berikutnya, berhala yang berikutnya adalah foto. Foto keluarga, foto selfie. Sulit bagi pria dan wanita untuk menarik garis dalam hal pembuatan gambar.
Beberapa telah melakukan serangan terhadap gambar daguerro atau foto yang diproses dengan piringan perak dan uap merkuri. Ini zaman dulu ya ada. Dan segala jenis foto gambar. Semuanya harus dibakar, kata mereka. Mendesak agar pembuatan semua foto gambar dilarang oleh pemerintah kedua. Semua itu adalah keberhalaan. Saudara-saudara, foto, untuk apa saudara foto? Foto keluarga, dress code-nya putih, kemudian dibingkai, dan dipajang di ruang tamu. Untuk apa? Untuk dilihat kan? Dilihat siapa? Dilihat orang yang bertamu. Hentikan itu. Buang. Bakar, ini dia. Bakar. Itu keberhalaan. Pita dekorasi. Child Guidance halaman 427, paragraf yang kelima. Parade, pertunjukan, pameran, pita-pita, kerutan, bulu-bulu, dan perhiasan emas dan perak adalah jenis penyembahan berhala dan sama sekali tidak pantas untuk pelayanan suci kepada Tuhan. Saudara-saudara yang setiap akhir tahun menghias gereja dengan pita-pita, dengan kerutan-kerutan simpul-simpul, ada hiasan-hiasan emas dan perak, ini adalah penyembahan berhala. Stop di gereja. Kenapa? Alasannya. Manuskrip volume yang keempat, halaman 134, paragraf yang kedua. Anak-anak yatim piatu, orang miskin, anak-anak Tuhan yang sudah lanjut usia, tidak boleh disingkirkan, dan tidak boleh ditempatkan dalam jumlah besar, hanya mereka sendiri, diasingkan. Tetapi, para anggota gereja harus menggunakan kebijaksanaan dan kepintaran yang diberikan Tuhan untuk memikul tanggung jawab memelihara mereka milik Tuhan. Dalam melakukan ini, mereka mempraktikkan kebenaran dari Yesaya pasal 58. Ya, nanti kita lihat Yesaya pasal 58. Mereka tidak boleh melewati orang miskin milik Tuhan ini, tetapi mereka harus menyangkal diri dari kemewahan, menyangkal diri dari pita-pita dan emas sebagai perhiasan agar mereka dapat membuat yang menderita, yang membutuhkan menjadi nyaman. Orang yang menderita, orang yang membutuhkan, membuat mereka lebih nyaman, kita harus menyangkal diri dari semua pita-pita ini. Pita-pita, hiasan-hiasan dekorasi, itu adalah bentuk penyembahan berhala. Ini Yesaya 58. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang yang telanjang, supaya engkau memberi pakaian kepadanya dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudara-saudara, apa gunanya gereja kita luar biasa indahnya sekali setahun, tetapi ada yang tidak makan. Ada yang tidak bisa datang ke gereja karena tidak punya ongkos. Oh, kan kita nggak tahu keadaan masing-masing. Kalau tidak tahu, ya dicari tahu. Kalau tidak dicari tahu, jangan bikin pita-pita keberhalaan. Cari tahu dulu itu. Pastikan semua anggota jemaat sudah dalam kemakmuran yang sama, baru kau bikin pita-pita itu. Kalau masih ada kesenjangan, jangan coba-coba. Karena itu adalah penyembahan berhala. Dapatkah Anda sambil membingungkan pikiran tentang kerutan, pita-pita, mengangkat jiwa kepada Tuhan dalam doa agar Dia memberkati usaha Anda? Waktu yang dihabiskan dengan cara ini mungkin bisa saja dihususkan untuk berbuat baik kepada orang lain dan untuk mengembangkan pikiran Anda sendiri. Daripada sibuk membuat dekorasi, menghias-menghias, pita-pita, kertas krep, dan lain sebagainya,
ornamen-ornamen emas dan perak di dalam rumah Tuhan, baik di dalam pakaian kita, di dalam rumah kita, daripada melakukan itu, lebih baik kita apa? Berbuat baik kepada orang lain, habiskan waktu dekorasi itu untuk berbuat baik kepada orang lain. Sehubungan dengan pita-pita ini, kita buka Alkitab dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 4. Saudara-saudara, pada awal tahun lalu, bulan 4, session pertama kita, Bible Study pada hari Senin ini, saya memberikan pelajaran tentang reformasi Raja Yosia. Dalam reformasi itu, saya katakan bahwa Yosia adalah raja terakhir yang digunakan Tuhan untuk mereformasi. Karena setelah Yosia tidak ada lagi raja yang baik dan kemurtatan sudah semakin dalam. Saya katakan dalam pelajaran itu bahwa eranya Raja Yosia adalah panggilan terakhir. Pintu kasihan ditutup setelah masa pemerintahan Raja Yosia berakhir. Pintu kasihan tertutup buat bangsa Yerusalem ya, Yehuda, bangsa Yehuda. Apa saja reformasi yang dilakukan Raja Yosia? 2 Raja-Raja 23 ayat 4. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyerah dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Saudara-saudara, ternyata di dalam bait suci Yerusalem sudah nambah perkakasnya. Kita juga sudah belajar pada session yang lalu, tahun lalu, bahwa perkakas dalam bait suci itu hanya apa? Hanya ada 4. Meja roti sajian, mezbah ukupan, 7 kaki dian, dan tabut perjanjian. Meja roti sajian, ada roti, kemudian ada tekonya, berisi anggur, dan ada kemenyan. Semua perangkatnya. Kemudian kaki dian juga ada tempat minyaknya, kemudian ada untuk koreknya, pembersihnya, kemudian ada tempat lampunya, ada tombol-tombolnya. Hanya itulah perkakas. Tetapi ketika Raja Yosia memerintah, sudah ada apa di dalam bait suci? Sudah ada perkakas-perkakas Baal masuk ke dalam gereja. Ke dalam bait suci. Kemudian dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 11, dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk rumah Tuhan dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Jadi di pintu-pintu masuk bait suci ada hiasan-hiasan kuda. Apakah ini ada? Tidak ada. Dari mana Yosia tahu, oh ini bukan perabotan asli bait suci. Oh ini bukan perabotan asli bait suci. Oh ini dekorasi. Oh ini yang asli. Dari mana dia tahu? Karena dia mempelajari original design dari bait suci yang mula-mula. Dia mempelajari blueprintnya dari kitab Musa yang dituliskan. Dia mempelajari semuanya. Oh dulu Musa ditunjuk Tuhan untuk membangun bait suci. Kemah suci. Oh ada ini, ada ini, ada ini. Loh sekarang kenapa ada kuda? Oh berarti kuda ini dengan merujuk kepada blueprint, maka kita tahu bahwa kuda ini bukanlah perabotan asli bait suci. Buang. Dengan merujuk kepada blueprint, saya tahu bahwa mezbah ini bukanlah perabotan asli bait suci. Buang. Saudara-saudara, dekorasi-dekorasi sudah masuk ke dalam bait suci sejak zaman sebelum keruntuhan Yerusalem yang pertama. Dan sekarang kita lihat bahwa gereja kita pun sudah penuh dengan dekorasi-dekorasi Baal. Penyembahan-penyembahan berhala. Kita lihat lebih lanjut. Apa saja yang ada di dalam dekorasi-dekorasi ini. Tiang-tiang berhala. Berhala yang berikutnya adalah tiang-tiang berhala. Sebagian orang menganggap bahwa saya tidak punya berhala. Oh, gereja saya tidak punya tiang berhala.
Apa itu tiang berhala? Kita belajar. Ulangan 16 ayat 21. Janganlah engkau menanam sesuatu, pohon sebagai tiang berhala. Bahasa aslinya, bahasa Ibraninya adalah Asyerah. Jangan engkau menanam sesuatu yaitu Asyerah di samping mesbah Tuhan Allahmu. Di samping mesbah yang akan kau buat bagimu. Jadi ada mesbah bakaran. Blueprint aslinya, original desainnya adalah mesbah ini hanya mesbah. Tetapi kemudian setelah zaman Raja-Raja Yehuda, nambah satu perkakas di samping mesbah, yaitu Asyerah, pohon atau tiang berhala. Apa ini tiang berhala? Asyerah, Astoret, artinya bintang. Dia adalah dewa utama, dewi, ya, karena dia gendernya wanita. Dia adalah dewi utama wanita Fenisia yang disebut juga namanya Ishtar, bintang. Kita tahu nama Esther artinya juga bintang, ya. Esther itu adalah nama Persia yang diberikan kepada Esther. Nama aslinya kan bukan Esther. Ishtar oleh orang Asyur dan Astarte oleh orang Yunani dan Romawi. Dia oleh beberapa penulis kuno diidentifikasikan dengan bulan. Jadi Asyerah ini adalah dewi bulan. Diidentifikasikan, disamakan dengan Venus. Ya. Poin kunci dari Ishtar ini, Asyerah atau Asteroth, adalah Fenisia, Asyur, Yunani, Romawi, semua menyembah Dewi Bulan sebagai Tuhan. Kemudian Dewi Bulan ini juga adalah Dewi kesuburan atau kebebasan seksual. Dia adalah bintang. Dan untuk menghormatinya, diadakanlah pelacuran kuil. Ya, digunakan untuk menghormati Dewi Asyerah. Saudara-saudara ingat bahwa di zaman Yosia juga sudah merubuhkan pelacuran-pelacuran bakti. Apa ini pelacuran-pelacuran bakti? Pelacuran-pelacuran bakti adalah tempat perjinahan, tempat pelacuran yang dibangun di dalam bait suci. Karena apa? Karena mereka sudah menyembah Asyerah juga, sudah memasukkan Asyerah ke dalam bait suci, sehingga harus ada tempat sakral untuk menghormati Asyerah. Karena menghormati Asyerah ini harus dengan pelacuran, maka didirikanlah kamar-kamar pelacuran bakti di sana. Keluaran 34 ayat 12. Peringatan yang diberikan kepada bangsa Israel sebelum masuk ke tanah Kanaan. Awas, berawas-awaslah. Janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu. Jadi jangan bikin perjanjian. Ya, ayat 13. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka harus kau rubuhkan. Tugu-tugu berhala harus kau remukkan. Tiang-tiang berhala harus ditebang. Ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka berzinah dengan mengikuti Allah mereka. Mereka berzinah, ingat tadi, menghormati siapa perzinahan itu? Asyerah. Jadi jangan sampai kau lakukan itu, ya, dengan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Jadi pada waktu mereka mengadakan penghormatan, perayaan untuk dewi mereka, jangan kau ikut. Kalau kau diundang, jangan kau ikut. Sekarang, oh itu kan dulu. Apakah perwujudan Asyerah pada saat ini? Kita baca firman Tuhan, Ulangan 12 ayat 29. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka.
setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Jadi jangan tanya-tanya. Jangan tanya-tanya, penyembahan ini apa ya? Jangan mau tahu. Kata Tuhan adalah, jangan kau ingin tahu. Karena apa? Supaya jangan kau terjerat. Jangan engkau berbuat seperti itu kepada Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anaknya laki-laki dan anaknya perempuan dibakar dengan api bagi Allah mereka. Ya. Jadi jangan mau tahu, jangan tanya-tanya, kalau diundang jangan datang. Tiang-tiang berhala. Hakim-Hakim 6 ayat 25. Ini adalah kejadian pada waktu Gideon mau ditunjuk sebagai hakim. Pada malam itu Tuhan menguji Gideon, apakah dia berani? Dia katakan, kau harus runtuhkan dulu mesbah Baal punya bapakmu itu. Kemudian, mesbah Baal, di sampingnya selalu ada tiang berhala. Jadi, penyembahan itu selalu simbolnya dua. Ada mesbahnya dan di sebelahnya ada tiang berhala. Ya. Kalau mesbah Tuhan tidak ada tiang berhalanya, hanya mesbah. Tetapi penyembahan kepada Asyera melibatkan mesbah, kemudian tiang berhala. Saudara-saudara, kita belajar Asyera, kita belajar yang satu ini. Anak dari Ham, Sem, Ham, dan Yafet dalam Kejadian 10:7, ada salah satu anaknya bernama Kush. Ya. Kush menikah dengan Semiramis. Kemudian anaknya dalam Kejadian 10 ayat 8 sampai 10 adalah Nimrod. Kita tahu Nimrod yang membangun menara Babel. Babel kuno. Jadi bukan Babel yang di kitab Daniel, tetapi yang sebelumnya. Ya. Kemudian Nimrod menjadi dewa bagi rakyatnya. Dia menjadikan dirinya dewa, ya. Dan Semiramis ini ratunya. Ya. Kush mati, Nimrod anaknya menikah dengan Semiramis, ibunya sendiri. Kemudian Nimrod mati dibunuh oleh musuhnya. Ya, orang yang membangun menara Babel akhirnya mati dibunuh oleh musuhnya. Dan cara dia mati adalah tubuhnya dipotong menjadi beberapa bagian. Ini saya ambil dari sejarah ya. Tubuhnya dipotong menjadi beberapa bagian dan disebar-sebarkan potongan tubuhnya ini di seluruh kerajaannya, namanya kerajaan Babel kuno. Nah, Semiramis, ibu sekalian istrinya, bersedih. Lalu dia kumpulkanlah potongan-potongan tubuh Nimrod ini, kecuali alat reproduksinya Nimrod tidak ketemu. Karena ini terpotong-potong, terpencar di mana-mana. Semiramis kumpulan, dikumpulkan, disusun lagi, lalu dia dapati bahwa alat reproduksinya Nimrod tidak ada. Kemudian Semiramis, dia ratu di Babel, dialah yang berkuasa menggantikan Nimrod, anak sekaligus suaminya. Dan Semiramis mengklaim bahwa Nimrod sudah naik ke matahari dan menjadi dewa matahari. Sementara Semiramis juga mengatakan bahwa Baal atau Nimrod, jadi Baal itu adalah Nimrod. Dan ajaran ini dipelopori, diperkenalkan, dipromosikan pertama kali adalah di Babel kuno. Ya. Dan Semiramis mengklaim dirinya sendiri ketika Nimrod diklaim sebagai dewa matahari, Semiramis mengklaim dirinya adalah Dewi Bulan. Ya, Dewi Bulan atau namanya adalah Ishtar. Ishtar yang dalam bahasa Inggris adalah Easter, menjadi asal kata Easter. Nah, setelah Nimrod mati dan menjadi dewa matahari katanya, Semiramis hamil dari hasil perzinahan bakti, pelacuran bakti ya, pelacuran bakti, dan melahirkan seorang anak bernama Tamus. Inilah Tamus. Ya. Nah, Tamus ini seorang pemburu dan akhirnya dia mati dalam perburuannya. Sejarah mencatat bahwa dia mati dibunuh oleh babi liar. Nah, Ratu Ishtar
ibunya si Tamus, si Semiramis, mengatakan bahwa sekarang Tamus itu sudah naik ke atas. Kan udah mati, dia naik ke atas, sekarang dia bersama dengan bapaknya, Dewa Matahari. Jadi Semiramis, Ishtar, Ratu Ishtar, dia mengklaim Tamus ini adalah anak hasil hubungannya dengan Dewa Matahari. Padahal Nimrod sudah mati saat itu. Nah, kemudian Ratu Ishtar katakan bahwa Tamus sudah naik bersama bapaknya, Baal, dan keduanya berkumpul dengan para penyembah dalam lilin suci atau nyala lampu sebagai Bapa, Putra, dan Roh. Ya, jadi bapaknya adalah Baal, putra adalah Tamus yang sudah mati, dan roh ini adalah Ishtar sendiri. Ya, Semiramis. Dia menyatakan dirinya satu kesatuan dengan dua yang sudah mati sebelumnya. Trilogi. Nah, itu sebabnya ketika Tamus dibunuh, maka Semiramis, Ishtar, dia mengumumkan lagi satu bentuk penyembahan untuk menghormati anaknya ini. Penyembahannya adalah ketika Tamus dibunuh, berdarah badannya, darahnya itu ada jatuh ke pohon evergreen, kemudian pohon itu tumbuh menjadi pohon yang baru dalam satu malam. Nah, itu sebabnya katanya darahnya Tamus itu bisa memberi kehidupan. Jadi pohon itu yang bertunas dalam satu malam diambil dan dipotong, dihias dengan bola-bola emas, ya, dipotong untuk memperingati bagian Nimrod yang ditebang seperti pohon. Jadi ini bola-bola emas ini menggambarkan alat reproduksi Nimrod yang tidak ketemu. Jadi pohon ini adalah kehidupan, kemudian dihias dengan bola-bola ini. Ratu Ishtar mengumumkan satu bentuk penyembahan yang baru untuk memperingati Tamus. Apa itu? Setiap tahun kematian Tamus diperingati. Tetapi sebelum hari kematian harus ada dulu 40 hari masa duka. Jadi harus berpuasa, puasa daging ya, tidak boleh makan daging, kemudian harus merenungkan tentang Baal dan Tamus, kemudian harus pakai tanda T di hatinya, kemudian juga harus makan kue yang ada huruf T-nya juga, kemudian setiap hari Minggu, Minggu Ishtar, ada perayaan dengan kelinci dan telur, dan menyembah matahari ke arah timur. Ini semua Ratu Ishtar yang mempromosikan. Dan di akhir dari 40 hari puasa itu, maka jatuh pada hari Minggu, dan di situ mereka akan mengadakan jamuan makan, dan akan dipotong babi untuk memperingati kematian Tamus. Apa hubungannya dengan keberhalaan? Ternyata perayaan Dewa Tamus ini, perayaan Easter ini, Paskah ini sudah masuk ke dalam bait suci Yerusalem sebelum kejatuhan yang pertama, sebelum penyerangan Babel. Yeremia 7 ayat 17 sampai 19, Yeremia 44 ayat 19 sampai 29, Yehezkiel berbicara menentang perayaan ritual Ishtar yang terjadi di bait suci, dan Yehezkiel juga menentang prosesi-prosesi kedukaan untuk Tamus, tangisan untuk Tamus dalam Yehezkiel 8 ayat 14, 3 kekejian di dalam bait suci yang mengacu pada perkabungan dalam proses kematian kebangkitan, simbolisme Paskah. Ketika Ishtar menangisi putranya Tamus, itu semua wajib diteladani oleh para wanita. Saudara-saudara, praktik ini sudah masuk ke dalam bait suci ribuan tahun yang lalu. Dan oleh karena inilah, maka kekejian bait suci menjadi lengkap dengan penyembahan Dewa Matahari. Penyembahan Dewa Matahari, penyembahan Dewa Tamus adalah cikal bakal dari perayaan Natal dan Paskah pada saat ini. Paskah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel adalah Passover. Tetapi Paskah yang dirayakan dunia saat ini adalah Easter, yang berasal dari kata Ishtar, penyembahan untuk Asyerah. Inilah tiang-tiang berhala. Dua
perayaan ini untuk menghormati Nimrod sebagai dewa matahari, ini adalah Natal. Untuk menghormati Tamus yang mati terbunuh dalam perburuannya, inilah Paskah. Kedua bentuk penyembahan ini adalah bagian dari keberhalaan. Review and Heralds. Biarlah semua orang yang menginginkan sebuah pohon Natal membuat cabang-cabangnya penuh dengan pemberian bagi yang membutuhkan dan persembahan bagi perbendaharaan Tuhan. Biarlah anak-anak belajar berkat dari memberi dengan membawa pemberian kecil mereka untuk ditambahkan kepada persembahan orang tua mereka. Jadi pada saat Natal bukanlah untuk menghias, bukanlah untuk mengadakan hura-hura atau kepelesiran, tetapi untuk menyangkal diri supaya bisa memberi bagi yang membutuhkan. Sekarang pertanyaannya, bolehkah saya memiliki pohon Natal? Nasihatnya adalah Tuhan akan sangat senang jika pada hari Natal setiap gereja punya pohon Natal di atasnya, digantung persembahan besar dan kecil untuk rumah ibadah. Saudara-saudara, satu-satunya catatan yang mencatat adanya pohon Natal di dalam gereja Advent pada zaman Nyonya White adalah karena ada proyek pembangunan gereja untuk Uni Eropa. Itu sebabnya Nyonya White mempromosikan pembuatan pohon Natal di bulan Desember untuk membantu pembangunan gereja di Uni Eropa. Ini terjadi di Amerika. Pertanyaannya adalah, haruskah kami memiliki pohon Natal? Apakah tidak akan menjadi seperti dunia? Kami menjawab, Anda bisa membuatnya seperti dunia, atau Anda dapat membuatnya tidak seperti dunia. Tidak ada dosa dalam memilih pohon cemara yang harum dan menempatkan di gereja-gereja kita. Dosanya apa? Dosanya adalah motif. Motifmu apa ketika kau memasang pohon Natal? Dan yang kedua dosanya adalah bagaimana kau menggunakan hadiah-hadiah yang diletakkan di atas pohon itu. Saudara-saudara, saya pernah berada dalam sebuah gereja. Pada hari Natal, dibuat pohon, bukan hari Natal, bulan Desember, dibuat pohon Natal dalam gereja dan dipromosikan bahwa pada malam tahun baru akan ada persembahan penyangkalan diri. Saudara-saudara, kami sekeluarga benar-benar, saya, ibu saya, suami saya, kami semua benar-benar menyangkal diri kami dengan jumlah persembahan yang kami berikan. Saya masih ingat rasanya penyangkalan diri itu. Ya, jumlah yang kami berikan benar-benar karena bisa kami berikan hanya karena kami menyangkal diri. Ketika kami gantungkan itu persembahan di pohon Natal, dengan semua pergumulan berminggu-minggu untuk menyerahkan ini. Dan akhirnya kami menang dan kami sangkal diri kami dan kami berikan. Ketika selesai acara malam tahun baru, saya masih di ruang ibadah karena ada di ruang serbaguna makan-makan malam. Ketika saya di sana, saya lihat ada seseorang ketua program tahun baru, apa namanya? Ketua acara tutup tahun. Ya, ketua acara tutup tahun, dia datang dan dia turunkan semua persembahan-persembahan itu yang saya tahu hanya diakon yang sudah diurapi. Yang bertugas pada tahun itu yang boleh memegang persembahan. Tapi Bapak ini bukan diakon dan bukan orang yang diurapi, dia langsung turunkan semua amplop-amplop, dia buka semua, dia kumpulkan uangnya, dia hitung. Saya kaget dan saya tanya, kok dibuka sekarang? Kenapa dibuka? Lalu dia bilang, iya, soalnya tukang ikan bakar sudah datang dan belum dibayar. Jadi dia mau ambil uang itu untuk membayar ikan bakar dan konsumsi ayam dan daging-dagingan, sate. Saudara-saudara, keberhalaan. Keberhalaan. Ini saya tidak dapat gambar yang bagus karena tadi koneksi jelek. Kalau pohon Natal Anda seperti ini keberhalaan. Tapi pohon Natal
Yang disarankan oleh Rono buat adalah hanya pohon saja, tidak ada dekorasi-dekorasi pita-pita ini. Tidak ada hiasan emas perak ini. Ya, yang menurut sejarah tadi adalah lambang daripada bagian-bagian tubuh Nimrod yang terpotong-potong. Saudara bisa percaya, bisa enggak? Pohon Natal kita harusnya hanyalah pohon evergreen, hanya pohon hijau, polos, dan persembahan. Hanya itu. Tidak ada ornamen, tidak ada dekorasi. 2 slide yang terakhir. Tanggal 25 Desember harusnya menjadi hari kelahiran Yesus Kristus, dan perayaannya telah menjadi kebiasaan dan populer di dunia ya. Namun belum ada kepastian bahwa kita sedang memelihara hari kelahiran juru selamat kita yang sesungguhnya. Sejarah tidak memberi kita jaminan pasti tentang hal ini. Alkitab tidak memberi kita waktu yang tepat tanggal berapa Yesus lahir. Seandainya Tuhan menganggap pengetahuan ini penting untuk keselamatan kita, Dia akan berbicara melalui para nabi dan rasulnya. Saudara, kalau memang tanggal lahir Natal itu penting, maka Dia sudah pasti akan membicarakannya melalui perantaraan nabinya. Tetapi kitab suci hening. Ini membuktikan bahwa tanggal lahir Kristus disembunyikan dari kita untuk tujuan yang paling bijaksana. Sama seperti ketika Tuhan menyembunyikan tempat di mana Dia menguburkan Musa. Tuhan menguburkan Musa dan Tuhan membangkitkan dia dan membawanya ke surga. Dia merahasiakan tempatnya. Kenapa? Untuk mencegah penyembahan berhala. Saudara-saudara, ini slide terakhir kita. Kita sudah belajar semua tentang penyembahan berhala. Semua yang ada dalam Roh Nubuat sudah saya sampaikan. Mari kita periksa, apakah saya sudah memiliki bentuk-bentuk berhala yang menyerupai ibadah kepada Tuhan yang benar. Ya. Saya mau beribadah pada bulan Desember melalui perayaan Natal. Sementara perayaan Natal adalah berasal dari penyembahan berhala, dan ketika saya mendapat undangan, maka saya akan pergi ke sana. Tuhan katakan apa? Dalam buku Keluaran dan Ulangan, kalaupun kau diundang, jangan kau pergi. Apalagi kau tanya-tanya. Gimana sih merayakan Natal? Orang gereja sana gimana perayaan Natalnya? Jangan tanya-tanya. Karena itu bisa menjadi jerat buat kita. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, saya persilakan. Pertanyaan, bagaimana dengan musik lagu Sion selama 24 jam non-stop dengan suara lembut? Ibu, kalau jam doamu berkurang dengan musik-musik ini, disinilah terjadi keberhalaan. Ya, jadi tadi konteksnya adalah musik menjadi berhala apabila menggantikan jam doa kita. Oke. Dan musik ini akan membawa kita berimajinasi. Ya, jadi worship tidak boleh ada imajinasi. Ya, kita tidak berimajinasi, kita tidak dibawa oleh emosi, ya. Tetapi hubungan kita adalah hubungan yang langsung. Doa, komunikasi yang langsung. Iya. Tapi ini sister, Ya. Terkadang saya merasa nggak mendengar lagu itu, kan lembut, pelan sekali sudah. Cuman memang kita kalau berdoa tengah malam, sekitar jam 2, adanya tangis kepada Tuhan. Itu terus yang saya tanya, tangis hari ini apa yang saya harus akui, apa yang saya sudah lakukan melanggar peraturan Tuhan hari ini. Kayaknya rasa saya sedih, rindu kepada Dia dan rindu juga kepada ayah saya jika Engkau izinkan. Sekali saya bilang, jika Engkau izinkan, biarlah kami bertemu dalam mimpi seperti sebelum-sebelumnya. Tapi kalau memang salah itu, ya nanti malam saya akan tutup sebelum saya berdoa lagi. Terus kemudian, saya kan ada waktu tahun
sebelum tahun 1989 waktu di asrama rumah sakit Cikini, saya kan nggak pernah keluar kemana-mana. Tapi saya membuat sulaman seperti ini, seperti mana nih ya? Gimana caranya nih bukanya nih? Atau gimana kok saya bisa seperti ini nih, melihat nggak ya? Iya, ya. Apakah Foto? ini salah? Sulaman waktu saya masih sekolah, saya nggak ada kegiatan waktu itu. Saya hanya begitu aja saya buat gitu. Terus yang lainnya juga gambar Alkitab, saya sulam. Setelah saya sulam, saya masukkan ke toko, saya bikin ini apanya namanya nih, kaca-kaca hiasannya gitu. Apakah itu salah juga? Bila itu membuat gambar yang menyerupai Elohim, Bapa dan Anak, itu adalah keberhalaan, Bu. Oh, jadi saya harus tutup itu ya? Ya. Oh, saya pikir mirip. Tadi ada kutipannya ya? Iya, makanya saya tanya, kalau ini saya buat 30 tahun lebih yang lalu, berarti saya harus tutup dong, masukin box, nggak ada lagi ini. Iya. Apapun itu, kan? Iya. Apapun itu. Oh iya, oke lah kalau begitu ya, saya mengerti lah. Terima kasih, Sister. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Baik, nggak apa-apa, tanya aja. Ini biasanya malu-malu kalau tanya, nanti malam WA berdering-dering. Menonton film Tuhan Yesus juga penyembahan berhala. Iya, karena mereka menyamakan. Nah, mereka membawakan keadaan yang dapat diterima oleh pikiran kita. Ya. Jadi gini, Sister. Ya. Kalau waktu itu kan saya melihat ketika film video ya, Tuhan Yesus itu mati, bagaimana cara mereka menghukum Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib. Itu justru saya menangis melihat itu. Itu salahkah juga? Iya. Iya. Oh. Iya. Mereka yang membuat itu adalah salah, Bu. Mereka yang membuat itu adalah salah. Lalu kita menikmati kesalahan itu. Oh, gitu ya. Saya memang nggak pernah melihat begitu juga, karena saya dari kecil sampai sekarang rasanya saya tidak punya televisi ya. Jadi kalau saya pun lihat di televisi kemarin itu ada video tentang kematian Tuhan kita, saya pikir benar gitu loh. Kan dan saya juga rasanya betul-betul gitu, rasanya air mata keluar. Ternyata salah juga ya, apa boleh buatnya? Harus kita akui. Iya. Shalom, saya mau bertanya, apakah dengan membuat orang lain murtad adalah dosa? Tiap-tiap orang diuji oleh keinginannya masing-masing. Yakobus bilang ya. Yakobus, atau tunggu sebentar, nanti saya salah-salah. Dicobai. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya. Jadi tidak ada orang yang berdosa. Ini Yakobus 1 ayat 4, benar. Yakobus ya. Yakobus 1 ayat 14. But every man is tempted. Setiap orang dicobai when he is drawn away. Ketika dia diseret dan dipikat oleh keinginannya sendiri. Jadi tidak ada orang berdosa karena dibuat orang lain. Ya. Jadi jelas firman Tuhan katakan bahwa orang berdosa jatuh ke dalam dosa karena keinginannya. Contoh, ketika saya pengen country living, keinginan saya adalah punya kebun yang luas,
Maka saya beli tanah saya 5 hektar. Lalu ketika saya mengolah tanah itu, saya kelelahan, saya kecapean, rumput tumbuh di mana-mana, dan saya dibohongi oleh pekerja yang saya gaji ternyata tidak bekerja dengan baik, uang saya habis untuk memenuhi 5 hektar ini. Artinya kemudian saya lelah, dan saya capek, saya kecewa, saya mundur country living. Kenapa saya mundur? Apakah saya karena pekerja-pekerja yang tidak setia ini? Bukan. Karena saya jatuh ke dalam dosa, terpikat oleh keinginan saya untuk punya tanah luas. Ya. Jadi orang berdosa, orang murtad tidak dibuat oleh orang lain. Diri sendirilah yang membuat itu. Oh, banyak sekali gereja, berhala masuk di gereja ya Kak, termasuk drama di gereja juga. Ya, drama di gereja ya. Tidak ada lambang perwujudan, adegan-adegan yang dibuat di dalam ibadah untuk membuat ibadah itu lebih seru, lebih apa segala macam. Ya, jangankan drama, musik aja harus dibatasi. Apalagi yang di luar itu, ya. Bagaimana dengan film The Ten Commandments? Apakah tidak boleh? Saya nggak tahu ini film apa Ten Commandments ini. Mirna, film apa ini Mirna? Mengenai 10 Sister hukum Mirna. Tuhan. Iya. Mengenai 10 hukum Tuhan. Oh, saya nggak tahu itu film Hollywood. Kalau dulu Ya. sih suka ada di bioskop atau di televisi juga ada kan? Oh, ya. Apapun itu, ya. Tadi kan dibilang baik itu lukisan, baik itu gambar, peran untuk menggantikan, untuk mempersonifikasikan dari Elohim, Bapa dan Anak. Ini tidak seharusnya, production house itulah yang berdosa. Production house itu sudah menyamakan dirinya dengan Elohim. Ya. Dan kita sebagai penikmatnya, kita mengambil bagian dari dosa itu. Ya. Oh ya, Pak Peter, ya, silakan Pak. Pak Peter belum dibuka, belum dibuka speakernya Pak. Lagu rohani itu banyak juga yang tidak baik ya Bu ya. Iya. Nah, sampai sebatas mana dibilang tidak baik itu? Karena saya pernah dengar bahwa Ellen G. White mengatakan bahwa lagu rohani yang sampai membangkitkan gairah kita, nah itu yang tidak baik. Ya. Apakah dari kata-katanya atau dari musiknya? Ya. Jadi ini sekarang kita belajar dari presentasi antara waktu musik dengan waktu doa, Pak. Jadi harus lebih banyak doanya dalam setiap ibadah. Kalau sudah lebih banyak lagu musik pujiannya, ini sudah tidak sesuai dengan original desain kita. Gitu. Ya. Jadi saya belum membahas dari segi musiknya, jenisnya, notnya, belum. Tetapi saya hanya membahas bahwa apabila perbandingan banyaknya waktu yang dihabiskan untuk doa dan untuk musik lagu pujian, ini doa harus lebih banyak. Gitu. Gitu. Ketika doa lebih sedikit, maka inilah keberhalaan. Ada lagi, Pak? Sementara cukup dulu. Iya. Pathfinder, bagaimana dengan Pathfinder? Tidak ada alasan, ini yang minggu lalu ya, minggu lalu atau hukum pertama, kalau nggak salah hukum pertama. Tidak ada program apapun di dalam penyembahan kepada Elohim. Jangan ada Elohim lain di hadapanku. Jadi Pathfinder
Kalau untuk hari lain hanya untuk Pathfinder, itu saya sehubungan dengan hari Sabat, itu tidak ada kaitannya. Tetapi apabila Pathfinder ini diadakan di hari Sabat, ya, belajar bahasa isyarat, belajar menjahit, belajar menyulam, saudara-saudara bertobat. Ini tidak dibenarkan. Apa ini lagi? Margareta, bagaimana mengajarkan anak kecil tanpa membuat imajinasi tentang Tuhan? Sementara anak-anak biasanya lebih baik mudah mengerti jika ada hal-hal yang digambarkan untuk membantu mereka mengerti. Margareta, ketika mengajarkan tentang Tuhan kepada anak-anak, kita tidak perlu sampai menggambarkan bagaimana dan membandingkan Tuhan, Elohim, Bapa dan Anak dengan sesuatu yang ada general things, ya, apa hal-hal umum. Ya, seperti tadi saya bilang, pohon, kucing, supaya mereka bisa mengerti. Enggak, itu salah, ya. Ketika kita mengajarkan anak-anak, ajarkanlah tentang kasihnya. Ketika kita mengajarkan kasihnya, maka representasi Tuhan akan ada di dalam pikirannya, akan menguasai dia. Ajarkanlah tentang karakternya, deskripsikanlah tentang karakternya. Tetapi jangan kau deskripsikan atau kau gambarkan, dipersonifikasikan dengan sesuatu yang lain. Perwujudan, ya, dibuat jelmaannya, itu salah. Ya, jadi kita harus bedakan antara kita membuat perwujudan yang lain dari Elohim dengan kita mengajarkan, memperkenalkan Elohim kepada anak-anak. Ya, ini dua hal yang berbeda, ya. Biasanya di acara anak-anak KKR akhirnya nonton cerita Alkitab. Kenapa harus nonton? Ya. Saya bingung juga kalau sampai ini, saya juga tahu, ya, maksudnya umum sekali cerita anak-anak itu nggak ngomong lagi, cuman setel YouTube video lalu nonton bareng-bareng di gereja. Kartun. Berapa tahun yang lalu saya membuang semua gambar-gambar yang dipajang di rumah saya karena saya tidak bisa menggambarkan keagungan Tuhan dan tentang foto saya juga tahu itu tidak boleh dipajang. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Doa ACST, apa itu? Doa ACST. Saya kurang tahu, ya, Lucy, ya. ACST, Adoration, Confession, Supplication, Thanksgiving. Apakah doa itu sesuai Alkitab? Nah, ini saya baru dengar, ya. Saya harus belajar lagi. Terus terang, mungkin ini tahun-tahun pandemik ini, ya, karena setelah pandemik, saya hampir tidak pernah lagi hadir dalam gereja fisik, ya. Lucy, maaf, saya tidak bisa jawab, ya, karena saya tidak tahu tentang doa ACST ini. Saya harus research lagi. Mungkin nanti kita bisa chat lewat WA, ya. Kalau saya sudah dapat terangnya. Ibu Mirna, padahal di gereja Advent ada satu sabat khusus, sabat musik. Ah, ini dia. Sabat musik adalah penyembahan berhala. Doa 5 menit dibandingkan dengan khotbah 30 menit. Maksudnya? Lebih. Nah, tadi saya kan sudah bilang, yang dibandingkan itu adalah doa dengan musik, ya. Doa dengan musik. Banyak yang bilang musik itu adalah doa, ya. Tetapi jelas-jelas Roh Nubuat katakan harus lebih banyak doa daripada musik. Ya, jadi kita harus bedakan. Dan ini tidak dibandingkan dengan Bible study, dengan teaching, dengan doktrin, dengan khotbah, ya, tidak dibandingkan. Jadi di dalam satu ibadah, doa dengan musik yang dibandingkan, ya. Oke. Doa itu harus lebih banyak dalam setiap ibadah. Mengenai Pathfinder tadi, referensinya boleh dibagikan. Oh, ini ada pelajaran yang lalu, Joy, ya, yang hukum pertama, ya. Ada referensinya di situ. Terima kasih. Tapi saya nggak bahas tentang Pathfinder, ya. Tapi ada satu kutipan yang membahas tentang apapun tidak boleh
di dalam ibadah kepada Tuhan ya. Coba cek video yang sebelumnya yang hukum pertama. Oke. Oh, United Prayer. Oh, saya nggak tahu, belum tahu saya Lucy ya. Nanti kita coba selidiki lagi ya. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, minggu depan kita akan adakan lagi. Ini kan tambahan ya, session tambahan. Minggu depan kita akan adakan lagi. Kita masuk ke dalam hukum ketiga. Hukum ketiga adalah tentang penamaan. Kita akan belajar. Kita tidak punya terang kecil, jadi kita belajar langsung dari terang besar. Ketika ada terang kecil, kita belajar dari terang kecil. Dan pastinya lebih mudah seperti yang sekarang ini ya, lebih straight to the point. Tetapi minggu depan ada sedikit lebih berat, karena kita langsung belajar dari terang besar. Oke. Oh, apa ini lagi? Pak Awi, dengan memutar lagu-lagu yang dinyanyikan dari artis rohani. Maksudnya, Maria Sandi, Nikita, Lex Trio, kadang setelah dapat WA audio firman Tuhan penutupnya lagu-lagu pujian seperti itu. Tidak ada masalah, saya tidak membahas tentang musik, penyanyi, lirik dan lain sebagainya ya. Saya membahas belum punya bahan tentang musik ini. Kita punya nasihat, satu buku pamflet yang mengajarkan tentang musik tentang pujian-pujian ini, lagu-lagu ini ya. Nah, jadi coba dibaca saja dari situ. Nah, kebetulan saya tidak persiapkan, saya tidak punya pengetahuan tentang musik ini ya, tentang musik ini. Maaf Pak Awi. Ya, mungkin nanti dalam session-session berikutnya ketika ini harus saya angkat, mungkin saya akan kumpulkan terangnya dulu ya. Jadi lagu-lagu Maria Sandi, Nikita, Lex Trio, saya tidak kenal, maksudnya saya tidak pernah dengar juga. Tetapi yang kita perlu perhatikan adalah jangan sampai musik, pujian, lagu ini lebih banyak daripada jam doa, ya. Oke, Pak Wijaya, benarkah lagu Sion sekarang banyak yang dibuat orang non Advent? Lagu Sion yang dulu pun hampir semuanya bukan orang Advent, Pak. Ya, hampir semuanya bukan orang Advent. Ya. Oke. Sister mau tanya. Ya, silakan. Di gereja kita itu kan masih melakukan seperti katakanlah pelanggaran, Ya. tapi mereka tidak merubahnya dengan seperti yang Sister sampaikan. Ya. Terus posisi kita bagaimana? Kita sampai tutup Sabat di sana karena posisi mereka masih ada PAG tetapi tebak-menebak nanti dapat hadiah begitu. Apakah kita di situ atau saya langsung pulang ke rumah untuk sampai tutup Sabat di rumah? Itu bagaimana ya, Sister, posisinya? Saya sudah bilang tadi, kalau diundang pun jangan ikut, nanti itu akan menjadi jerat bagimu. Tadi nasihatnya dalam buku Keluaran dan Ulangan tadi, Bu. Jadi habis kebaktian langsung pulang ke rumah saja? Ya. Okay. Atau Ibu bisa melawat, ya. Oh iya, iya pasti. Ya. Itu yang saya lakukan dulu, Bu. Ketika masih sebelum pandemik, saya pergi melawat, ya, karena memang ya seperti itulah. Oke. Oke, terima kasih. Closing statement kita pada sore hari ini. Mari reformasi dari mulai diri ya. Saudara-saudara jangan langsung susah berpikir, waduh saya gereja saya harus besok, saya harus ini kan, saya harus tegur ketua, saya harus tegur pendeta, saya harus laporkan pendeta saya ke conference. Bukan ini tujuan dari pelajaran ini, ya. Jangan ribet gitu loh berpikirnya. Semua yang difirmankan Tuhan berguna untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuan siapa? Kelakuan saya. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Orangnya siapa? Saya. Ya. Sayalah yang harus berubah dalam hal ini. Saya yang sudah belajar, saya yang sudah percaya, saya yang sudah beriman,
sayalah yang harus berubah. Ketika saya berubah, ya, maka itu akan terangmu, seperti Yesaya 58 tadi katakan. Ketika engkau berpuasa dengan memperhatikan orang yang memerlukan, memperhatikan orang yang miskin, memperhatikan janda-janda, membuka belenggu orang-orang tawanan, maka terangmu akan bersinar. Ketika sudah menurut, ketika sudah mengambil keputusan, ketika sudah bertobat, ingat steps to Christ. Naik selangkah lebih dekat kepada karakter Kristus. Tuhan memberkati. Kita sama-sama tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk semua pembicaraan kami pada sore hari ini. Kami bersyukur untuk terang kecil yang Kau berikan dengan sangat jelas, sehingga kami dapat memeriksa diri kami. Apakah praktik-praktik keagamaan kami masih menyimpan keberhalaan, ataukah kami sudah membersihkan berhala-berhala dari diri kami? Bapa dalam surga, bila masih ada berhala yang kami pegang, yang kami percaya dapat membantu kami, yang kami yakin dapat menolong kami dan membawa kebaikan kepada kami, biarlah Engkau singkirkan ini semua. Biarlah Engkau hapuskan ini semua dari kami. Bantu kami Tuhan. Kami akan dipandang orang-orang yang fanatik, kami dipandang orang-orang garis keras oleh karena pertobatan ini. Tetapi kami lakukan ini semua oleh karena kami mencintai Yesus yang sudah mati di kayu salib menebus dosa kami. Dan untuk itu Tuhan, tidak ada yang dapat kami persembahkan untuk membayar itu, kecuali penyerahan diri kami sepenuhnya. Terpujilah namamu yang sudah memberikan terang kepada kami sore hari ini. Berkati kami sepanjang minggu ini supaya kami mampu untuk mempraktikkannya. Sampai tiba hari Senin lagi, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Kak, Tuhan berkati. Sama-sama. Terima kasih, Sis Lady. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih buat kita semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih semuanya.